Apakah kelihatan? Sudah ada, Bu. Oke, baik. Kelihatan, Bu, sudah. Baik. Kelihatan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan pertolongannya sehingga saya dapat menembus Scopus ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang telah hadir di acara free webinar yang setiap minggunya diadakan oleh Rumah Scopus itu sendiri. Nah, perkenalkan, nama saya Fitriani, dosen pendidikan matematika di IAIN Langsa yang sekarang sedang menempuh studi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ketika saya melihat judul yang Pak Jo berikan ini seolah-olah menjadi tamparan buat saya ya, agar segera menyelesaikan studi doktoralnya. Terima kasih Pak Jo dengan tema yang diberikan. Saya mohon doanya juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman dengan adanya tema ini menyegerakan saya untuk mendaftar sidang. Baik, terkait perjuangan saya menembus Scopus Q2 itu berawal dari perjuangan. Yang pertama itu pada tahun 2021 itu sekitar akhir Agustus 2021 saya mengikuti free webinar seperti yang diadakan di Rumah Scopus sore hari ini. Saya mengikutinya di awal itu, kemudian di awal September saya memperoleh info bahwa ada pelatihan pembuatan artikel untuk tembus Scopus. Kemudian saya ikuti sebanyak sekitar 10 kali pertemuan secara daring seperti ini ya. Kemudian akhir September itu saya mencoba layak tidak layak, tapi saya mencoba submit ketika itu. Apapun yang terjadi, saya coba submit. Kata Pak Jo ketika itu saya masih ingat, bagi yang belum pernah tembus Scopus mungkin bisa dicoba di Q1, Q3 atau Q4. Namun ketika itu saya berputar pikiran, ketika saya mensubmit ke Q4, ketika ditolak, saya harus ke Q berapa lagi, apakah ke Sinta gitu, seperti itu saya berpikir. Kemudian saya komunikasikan dengan Pak Abu. Pak, saya ingin mensubmit kemana, kata Pak Abu. Kata Pak Abu, saya ingin mensubmit ke Q1 Pak. Wah, ke International Journal of Interaction, saya bilang seperti itu kepada Pak Abu. Wah, Bu Fitri, itu Q1, kata Pak Abu seperti itu. Nggak apa-apa Pak, saya coba dulu gitu, saya coba. Padahal artikel itu mungkin masih belajar ya, masih tahap belajar, proses belajar, tapi saya mencoba ketika itu. Alhasil Oktober 2021 saya menerima hasil rejected ketika itu, di reject, ditolak. Namun hal ini membuat tentunya sedih ya, sebagai mahasiswa itu sedih, yang mana harapannya ini menjadi salah satu syarat tapi gagal di situ, belum diizinkan. Nah, ketika itu saya mencoba mengevaluasi hasil dari Q1, tentunya saat kita mensubmit artikel dan artikel tersebut di-reject, banyak banyak revisi yang harus dilakukan dan diberikan alasan kenapa sih artikel tersebut tidak diterima di Scopus tersebut. Nah, dari hasil rejected tersebut, saya melihat bahwa di situ yang jadi alasan mereka menolak Scopus saya waktu itu di introduction-nya yang kurang mantap bagi mereka, kemudian di metode-nya yang kurang realistis ya, kurang mendalam, itu yang menyebabkan alasan mengapa artikel pertama saya itu di-reject. Kemudian setelah itu setelah artikel itu di-reject, saya sempat off 3 bulan, bukan karena tidak meneruskan, namun ketika itu saya harus memilih apakah saya meneruskan membuat paper atau melanjutkan penelitian. Kebetulan ketika itu saya sedang melakukan penelitian di 4 sekolah di SMP Negeri Langsa ketika itu. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan penelitian terlebih dahulu, lebih kurang sebanyak 3 bulan setengah ketika itu. Penelitian yang full dari pagi sampai sore karena sekolah yang full day ketika itu, akhirnya saya memutuskan untuk tidak membuat artikel selama 3 bulan. Sehingga saya berpikir lebih baik saya belajar dulu sebelum membuat artikel tersebut. Akhirnya artikel yang di-reject itu saya museumkan ya, saya simpan dulu baik-baik, yang nantinya akan saya tulis kembali. Akhirnya dari semua itu ketika saya
mencoba mempelajari materi-materi yang pada bulan September saya peroleh, saya pahami kembali. Di pertengahan Januari 2022, saya mencoba kembali menulis artikel tersebut, tapi bukan artikel yang di-reject, tapi saya mencoba menulis artikel yang baru untuk mencoba mensubmit ke jurnal berikutnya. Adapun langkah yang saya lakukan ketika itu, yang pertama itu saya melakukan mencari topik-topik yang menarik ketika itu ya. Ada isu-isu 2019 ke 2021 itu banyak isu-isu tentang COVID. Nah, di sini saya melakukan isu-isu yang baik itu isu yang update maupun isu-isu yang tidak update. Nah, misalnya ketika itu isu-isu yang update waktu itu adalah di tahun 2019 ke tahun 2021 itu masih isu kasus COVID. Kemudian di tahun 2021 ke tahun 2022 itu adanya era new normal dan sekolah kembali tatap muka. Nah, itu saya kira itu merupakan topik yang menarik untuk dibahas pada saat itu ya. Kemudian saya berpikir sebagai ganti 3 bulan saya off dalam pembuatan artikel, akhirnya saya berpikir saya akan membuat 2 artikel sebagai ganti yang kemarin saya tidak menulis selama 3 bulan. Akhirnya satu saya ambil isu yang update dan satu lagi saya ambil isu yang sudah sering dilakukan penelitian ya, yaitu tentang mathematical problem solving ketika itu. Gimana suara saya kedengaran? Oke. Tadi ada suara yang mengganggu. Iya, baik, saya lanjutkan. Jadi yang kedua itu artikel itu saya coba mengambil dari isu-isu yang memang sudah banyak orang melakukan penelitian ketika itu ya. Namun tulisan itu saya kemas menjadi sebuah topik yang sangat menarik dan memikat tentunya. Nah, dari hasil topik yang menarik ini, saya membuat sebuah judul artikel yang saya buat bahwa saya beranggapan bahwa sebuah judul artikel itu haruslah seksi. Kenapa saya belajar dari pengalaman sebelumnya yang di-reject? Mungkin saya menduga yang pertama introduction itu yang kurang, kemudian method yang kurang, dan bisa jadi judul yang saya buat sebelumnya itu kurang seksi gitu, seperti itu. Kemudian saya kemas, ini judul yang pertama, yang pertama waktu ikut pelatihan 10 hari, saya ambil judul ini, kemudian di-reject pada Q1, kemudian di bulan Juni 2022 saya coba submit kembali dan sekarang alhamdulillah accepted di Q3, sekarang sedang proses. Kemudian pada yang saya buat yang kedua di Januari 2022 itu dan berhasil submit itu pada awal Maret dengan judul yang pertama ini Student Mathematical Resiliency, kemudian di-reject pada Q2. Akhirnya saya save kembali artikel yang di-reject Q1 dan Q2, saya simpan kembali, saya melihat, saya evaluasi apa yang menjadi alasan mereka mereject. Nah, setelah melihat ternyata alasan mereka mereject yang kedua kalinya di Q2 itu skop yang menjadi jurnal tujuan Anda itu tidak sesuai dengan jurnal kami, itu yang menjadi. Kemudian saya berpikir jika seandainya skop ini tidak sesuai, berarti ada kemungkinan artikel ini diterima di jurnal yang lain. Kemudian saya ubah judulnya menjadi yang lebih menarik. Menurut saya ini yang sesudah ini lebih menarik daripada yang sebelumnya. Saya coba ubah judul, kemudian dengan saya coba ubah judul dan saya coba submit ke Q1 dan alhamdulillah sekarang accepted dan insya Allah akan terbit di Januari 2023 nanti. Ini yang keduanya. Dan yang ketiga, sebelum saya menerima info, tentunya saya ingat kata-kata Pak Jo itu submit lupakan. Pak Abu juga katakan submit lupakan. Jadi setelah submit jangan mengharap itu akan diterima, tapi lupakan dan buat kembali gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Setelah saya submit yang kedua, saya lupakan. Saya mencoba lagi menulis artikel yang ketiga. Saya membuat judul yang pertama seperti ini, namun setelah saya banding-banding, saya lihat beberapa
jurnal, baik itu di Q1, Q2, Q3, itu ternyata rasanya kurang menarik judul saya itu. Akhirnya saya ubah menjadi The Phenomenology of Indonesian Coastal Student. Dan ini sudah publish di Q2 seperti Pak Jo sampaikan tadi. Nah, yang ketiga langkah yang saya lakukan itu saya menentukan novelty dan gap yang jelas terhadap artikel tulisan yang saya inginkan. Nah, di sini saya membutuhkan tool-tool yang dapat membantu dalam proses menemukan novelty dan gap. Adapun tool yang saya gunakan ketika itu saya menggunakan Force Viewer, dan alhamdulillah saya selalu mengganggu Pak Imam meminta Scopus lisensi. Terima kasih Pak Imam ya. Yang saya dapat Scopus lisensi dari Pak Imam, kemudian saya ambil sekitar 2000 artikel Scopus yang berada di Scopus, saya masukkan ke Force Viewer sehingga saya menemukan novelty dan gap yang terjadi pada topik yang ingin saya kaji waktu itu. Jika dilihat dari hasil Force Viewer ini, di sini e-learning, masalah e-learning, masalah COVID, masalah student ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya. Namun masalah blended learning, kemudian ada masalah blended learning, kemudian masalah tentang aplikasi atau tool yang digunakan saat terjadinya proses pembelajaran COVID itu terkendala, itu belum ada. Sehingga saya kemas itu, saya lihat kendala apa sih yang sebenarnya yang terjadi di dalam kasus COVID tersebut, dan bagaimana saya memberikan kontribusi atau solusi dari tulisan saya tersebut, sehingga di itu saya tawarkan kontribusi dan solusi dari tulisan yang saya tulis. Nah, langkah keempat yang saya lakukan yaitu saya gunakan anatomi paper yang saya dapatkan dari Rumah Scopus itu, yaitu seperti ini. Saya dapatkan dari Rumah Scopus ini dari Pak Jo dan para trainer. Terima kasih semuanya. Saya mencoba menulis paper itu dari anatomi paper. Saya tidak memulai dari yang nomor 1 sampai nomor 3 ini merupakan introduction, di mana saya sudah mendapatkan gambaran besar dari topik yang telah saya peroleh tadi. Jadi gambaran besar dari topik itu saya tulis secara kasar dulu, 2 lembar kertas seperti Pak Jo sampaikan. Saya tulis secara kasar apa unek-unek yang ada di pikiran saya tulis, tapi tidak ada teori apapun di dalam poin 1 sampai 3 ini. Hanya berupa unek-unek saya, apa yang saya sampaikan, masalah apa yang terjadi, dan bagaimana solusinya di sini saya sampaikan semuanya. Namun saya ketika itu langsung lari ke poin 4, yaitu melakukan methods. Saya sudah dapat gambaran, sudah mendapatkan masalah terbesar, gap dan novelty-nya. Lantas saya langsung lari ke methods. Langsung saya lakukan kira-kira ini akan saya analisis seperti apa. Kemudian langsung saya mencari hasilnya sampai discussion dan conclusion. Baru terakhir saya lari ke poin 1, 2, 3, yaitu introduction. Itu yang saya lakukan di tahap keempat dalam menulis paper itu ya. Kemudian langkah berikutnya, setelah saya berhasil menulis beberapa artikel tersebut, saya mencoba mensubmit. Namun sebelum saya submit, saya coba banding-bandingkan antara Q1, Q2, Q3, Q4. Di sini saya lihat beberapa artikel yang terdapat pada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Wah, ternyata levelnya atau kriteria penulisan, cara menulisnya sangat berbeda-beda. Pada Q1 dia lebih menawarkan sesuatu yang baru yang memang sangat jarang dikaji itu pada Q1. Kemudian begitu juga Q2, Q3, Q4 saya analisis, sepertinya dugaan saya waktu itu saat saya menulis tentang paper fenomenologi itu, saya mengintrospeksi diri, sepertinya artikel saya itu di Q2 atau Q3 saat itu saya berduga. Nah, kemudian saya coba yang Q2-nya saya buka, apa sih yang bisa membuat artikel yang saya sedang tulis itu menjadi lebih menarik. Nah, ternyata saya di sini menggunakan semua alat-alat yang
bisa membuat paper itu lebih menarik, saya coba menganalisisnya dengan menggunakan NVivo ketika itu. Jadi saya analisis paper itu, saya buka beberapa paper di artikel tersebut, ada yang sudah menggunakan NVivo tapi masih sedikit. Jadi saya coba analisis menggunakan NVivo yang mungkin ini masih baru ya, masih baru di artikel. Halo Pak Radmin. Kemudian setelah saya melakukan hal ini semua, tentunya di sini saya menggunakan berbagai tool yang dapat mempermudah memahami kita dalam mengerjakan artikel ini, yaitu menggunakan Mendeley, kemudian ada Grammarly Premium, kemudian ada Scopus berlisensi, dan ada ScienDirect, kemudian ada lagi tool-tool lainnya seperti Sihab yang bisa kita download berbagai jurnal yang kita butuhkan jika jurnal tersebut tidak bisa di-download secara biasa ya. Kemudian dan ini yang keenam ini sangat luar biasa, memberikan ilmu yang sangat luar biasa bagi saya ini ya, Researchers Academic. Ini saya dapat dari Pak Jo ketika 10 kali pelatihan. Pak Jo memberi sertifikat beliau ketika itu, menampakkan bahwa beliau mendapatkan sertifikat dari Scopus. Dari situ, wah keren ini, saya harus dapat juga sertifikat seperti Pak Jo dalam hati saya ketika itu. Jadi saya coba mempelajari semua ilmu yang ada di Researchers Academic. Wah ternyata ilmu yang ada di dalam Researchers Academic ini sangat luar biasa banyaknya, sampai cara penulisan abstrak pun dijelaskan di sini, sehingga saya di situ mendapatkan beberapa sertifikat penghargaan dari Scopus. Seperti yang saya janjikan, saya harus dapat sertifikat seperti Pak Jo ketika itu saya tanamkan. Alhamdulillah akhirnya saya dapat dari Scopus Elsevier tentunya ya. Nah ini artikel yang akan publish di Januari 2023 pada International Journal of Interaction. Dan ini adalah artikel yang sudah publish di Q2 di European Journal of Education Research. Nah, ini yang saya lakukan ketika saya menulis paper tersebut. Nah, bagi saya itu jangan pernah cukup publish dengan satu artikel, karena itu merupakan awal dari kita belajar dan terus akan belajar. Terus mencoba dan menulis tanpa henti. Mungkin demikian saja Pak Jo dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.